Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Metal Marketer. Desain uang pecahan Rp100.000 menampilkan betapa megahnya pemandangan Pianemo Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Sekitar 46 km dari lokasi ini, ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya, inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Di tempat lain terdapat destinasi wisata paling ikonis di Raja Ampat, yakni Wayak yang menyuguhkan kumpulan bukit dan gunung kars di tengah laut. Tidak jauh dari Wayak ada aktivitas pertambangan di Pulau Kawe. Jaraknya sekitar 24 km saja. Selamat datang di negeri surga yang penuh luka. By the way, kita tuh ternyata punya laut yang sebening kaca. Punya terumbu karang yang warna-warni. Dan ternyata guys, Indonesia ini punya izin tambang di mana-mana. Yo guys, gue Rizky sedang bersama Azril nih. Kali ini gue pindah rumah dulu. Rumah kami kena gusur guys. Kami pergi dulu dah ya. Raja Ampat. Itu mah bukan destinasi wisata bro. Itu adalah aset nasional yang siap dijual ke penawar tertinggi. Kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka? Apa salahnya kita memperkuat ekonominya? Apa salahnya? Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alamnya. Dan kekayaan ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. By the way, kalau masa-masa pemilu ya, banyak banget tuh yang bikin campaign seperti ini ya. Sumber daya kita kaya, Indonesia emas. Ini, itu, ini. Dan kekayaan yang ada di Indonesia ini harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya, lu bisa komentar ya. Izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka Di yang... video ini gue akan ngebahas tentang ya berita yang baru-baru viral hari ini ya. Kenapa Raja Ampat itu terancam. Kemudian simbol alam yang kerap dibungkam. Dan gue juga akan ngebahas tentang band-band metal yang peduli ya dibandingkan dengan para pejabat. Stop pembangunan PLTU Batu Bara baru. 1 miliar orang akan lihat terancam oleh krisis iklim akibat emisi PLTU Batu Bara baru. Stop pembangunan PLTU Batu Bara baru. Stop pembangunan PLTU Batu Bara baru. Ada loh ingin membangun PLTU Batu Bara baru. PLTU Batu Bara adalah penyebab utama krisis iklim yang mengancam masa depan kita. Oke, langsung aja kita bahas ya. Sejarah singkat Raja Ampat dari surga menjadi sasaran ketamakan. Oke, Raja Ampat dikenal sebagai segitiga karang dunia, mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini, dan merupakan tempat suci bagi masyarakat adat Papua Barat, yang penuh simbol spiritual dan kosmologi kuno. Namun, kini Raja Ampat itu terancam oleh kegiatan penambangan nikel di beberapa pulau seperti Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manurat. Nah, aktivitas tambang tersebut itu telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang sangat signifikan. Karena apa artinya kalau warisan alam itu nggak bisa dijual? Apa gunanya simbol adat kalau nggak bisa disponsori oleh BUMN? Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, dan kekayaan ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kocak. Yo guys, gue Rizky sedang bersama Azril nih. Kali ini gue pindah rumah dulu. Rumah kami kena gusur guys. Kami pergi dulu dah ya. Raja Ampat. Ya, Raja Ampat ini bukan sekedar destinasi wisata guys, tapi warisan spiritual, simbol kehidupan, dan rumah bagi ribuan spesies, termasuk manusia yang hidup selaras dengan alam. By the way, masyarakat Raja Ampat ini tuh memiliki simbol yang diukir di batu dan gua. Namun ya kemarin ya, lambang-lambang itu tuh dianggap sebagai mistis, sesat, dan penghambat pembangunan. Narasi siapa itu ya. Dan yang lebih ironisnya ya, mereka yang menjaga alamnya itu malah disebut lawan negara. Dianggap sebagai musuh negara karena melindungi alam supaya nggak diperkaos oleh kebijakan-kebijakan yang... Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia
bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate to you what our colleague is saying. He said, nickel mine destroys life. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Simbol perlawanan dihapus, alam dijual, tapi baleho pemilu dan janji investasi itu semakin banyak ternyata. Ini kocak. Band metal ya, band metal itu yang kerap dianggap sesat, yang kerap dianggap musik setan, musik iblis, tapi pada kenyataannya banyak dari band-band metal yang selalu mengangkat isu-isu lingkungan yang diperkaos oleh kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Kenapa banyak band-band metal yang diframingkan seperti itu ya? Diframingkan sesat, diframingkan musik iblis dan semacamnya, sehingga banyak yang benci dengan musik metal. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi itu karena mereka takut dengan suara-suara dari lagu-lagu band metal yang kerap menjadi ancaman dari tokoh-tokoh elit yang ingin memperkaos alam di negeri ini. Oke, mungkin gue nggak akan nyebutin band-band yang ada di Indonesia ya, band-band metal yang ada di Indonesia, tapi ya band-band yang di luar itu juga banyak ya, band-band metal di luar yang kerap mengkritisi tentang isu-isu lingkungan. Ada Gojira, judul lagunya itu tentang Amazonia ya. Lagu Amazonia ini itu membahas tentang deforestasi Amazon dan rakyat adat. Lagu ini itu merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung komunitas adat di Brazil. Kemudian ada Sepultura dengan judul lagunya Kaiowas. Nah, ini tentang suku di Brazil juga yang tanahnya itu dirampas. Lagu ini terinspirasi oleh suku Kaiowas yang melakukan aksi bundir massal sebagai protes tentang pemerintah yang ingin mengambil tanah leluhur mereka. Kemudian ada System of Down, judul lagunya Toxicity ya. Nah, lagu ini kan cukup terkenal juga ya, dan di situ di dalam lagunya itu mengkritik tentang ketidakseimbangan sosial dan lingkungan. Nah, di situ mereka menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dalam ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian mungkin gue akan juga sebutin salah satu band metal yang cukup terkenal di Indonesia, yang juga menyuarakan tentang hal-hal seperti ini. Itu adalah Burger Kill. Meskipun mereka ini ya lebih eksistensial, tapi semangat underground-nya itu lahir dari penolakan terhadap sistem yang rusak. Lagu-lagu seperti Balada Peladang dan Tanah Leluhur. Nah, ini mengangkat topik lingkungan hidup dan ketidakadilan sosial. Nah kan, band metal yang dianggap sesat, yang dianggap musik iblis, musik setan, tapi malah membela alam. Sementara elit yang katanya agamis malah sibuk bagi konsesi tambang. Kocak. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Papua bukan. Komunitas Greenpeace ya, itu kemarin kan sempat viral ya videonya ya. Mereka banyak menemukan aktivitas penambangan nikel di beberapa pulau di Raja Ampat, seperti Pulau Gak, Pulau Kaweh, dan Pulau Manuran. Aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang sangat signifikan. Oleh karena itu ya, Menteri SDM Bahlil itu menghentikan sementara operasi PT Gak Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan katanya akan meninjau langsung aktivitas pertambangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan lingkungan maupun kearifan lokal. Dan katanya juga ya, ini tuh itu untuk masa depan. Tapi pertanyaannya, masa depan untuk siapa guys? Warga Papua mungkin cuma dapat debu nikelnya aja, sedangkan investor itu dapat profitnya. Dan netizen kita saat ini kemungkinan lagi sibuk debatin tentang boyband. Kami bukan tamu di tanah sendiri. Laut ini bukan kolam tambang. Ini dapur kami, rumah leluhur kami. Tapi sekarang, kami cuma penonton. Dulu kami jaga surga ini tanpa upah. Sekarang dijual pelan-pelan atas nama pembangunan. Raja Ampat bukan pajangan dunia, tapi warisan hidup kami. Kalau semua dibuka demi uang, apa yang tersisa buat anak cucu kami? Jangan biarkan pemerintah ubah rumah kami jadi surga yang kehilangan tuannya. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Dari dulu ya sampai sekarang, simbol musik dan perlawanan itu tuh ya terus dibungkam sebenarnya. Dari graffiti hingga pentagram, dari lagu metal sampai tarian adat, semua bisa dibungkam kalau mengganggu investasi. Karena ya, sebuah simbol itu bikin mikir. Dan yang mikir itu bahaya buat sebuah sistem yang maunya ya rakyat itu tunduk pada mereka. Dalam kepercayaan masyarakat adat Papua, tanah dan laut bukan sekadar ruang tinggal. Mereka bagian dari tubuh
dari roh dan leluhur. Setiap tebing, setiap gua, setiap motif ukiran pada perahu atau noken adalah simbol. Simbol keberadaan, simbol perlawanan terhadap penghapusan, simbol spiritual yang hidup, yang bicara tanpa perlu teriak. Nah, Raja Ampat juga menyimpan warisan dari suku Maya, suku Matbat, dan Biak. Legenda 4 raja dari telur yang menetas jadi manusia bukan sekadar mitos. Itu kode ya, kode kosmologi. Kode yang kini diabaikan atas nama izin pertambangan. Nah, Pulau Gak ya, itu salah satu mutiara Raja Ampat, kini di bawah ancaman tambang nikel. PT Gak Nikel adalah anak usaha dari Harita Nikel, sudah menebas sebagian hutan. Dari citra satelit ya, kuratan luka di permukaan pulau itu kini tampak jelas guys. Hijau yang dulu pekat, kini beralih ke coklat kerontang. Dan setiap lubang tambang bukan hanya luka di tanah, tapi juga luka di dada orang-orang yang merawatnya. Menurut laporan Kompas dan Greenpeace ya, eksplorasi itu sudah berlangsung, bahkan saat izin lingkungan masih jadi perdebatan. Dan ironisnya ya, masyarakat yang menolak itu malah justru dianggap sebagai provokator. Ya, dianggap sebagai musuh. Dengan aspirasi kami diserahkan kepada Bapak. Bapak orang kepercayaan kami. Kami percaya yang disaksikan oleh alam, leluhur, dan Tuhan yang punya ini. Semua yang kami lakukan hari ini adalah benar-benar adanya dari nurani kami yang sedang terus disebabkan oleh hadirnya ancaman tambang yang merongrong mata bicara. Sedang kami percaya bahwa pemerintahan akan berdiri tegak bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Rejang untuk menegakkan kesetiaan kepada masyarakat kecil, masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak punya apa. Mereka berjuang dengan keringatnya sendiri. Hanya pesan kami jangan dijadikan agenda tertentu. Dan kemudian hal-hal seperti ini kami dibiarkan sholat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan negara saat masyarakat adat itu berdiri menjaga hutan? Jawabannya adalah, ya, mereka itu malah dituduh anti modern. Kan kocak. Ketika pemuda Papua mencoret mural tentang alam, ia malah disebut sebagai, ya, penyebar kebencian. Ketika simbol adat dicap di batu, justru malah disebut sebagai merusak estetika alam, katanya. Padahal ya, semua simbol tersebut adalah bahasa protes. Tapi ya, di negeri ini, simbol yang merupakan simbol perlawanan, memang ya selalu dianggap sebagai gangguan, guys. Entah itu lukisan wamena, grafiti di Kendari, atau bahkan lirik lagu metal yang mengkritik ketidakadilan. Mereka bilang ya, musik metal itu adalah musik iblis, musik setan, ya, musik pemuja setan. Padahal justru di musik metal lah kita bisa dengar jeritan jujur dari luka sosial dan ekologis. Dan mereka pakai simbol pentagram, salib terbalik, tengkorak. Nah, itu tuh bukan untuk menyembah setan, tapi untuk menunjukkan bahwa sistem yang ada di negeri ini adalah kejahatan. Kenapa simbol protes itu selalu ditakuti? Karena sebuah simbol itu bisa membangkitkan kesadaran. Karena simbol itu membuat kita bertanya, kenapa kita tunduk pada aturan yang menyakiti bumi? Kenapa kita diam saat warisan itu dijual? Itulah sebabnya sebuah simbol dibungkam. Bukan karena mereka sesat, guys. Tapi karena mereka itu berbahaya untuk status quo. Sebuah keadaan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, politik, agama, ilmiah, atau militer. Oke, mungkin penutup ya. Kalau musik bisa membela alam, kenapa pejabat justru menghancurkannya? Kalau simbol adat dijaga ribuan tahun, kenapa kita tega menukarnya dengan kontrak tambang? Raja Ampat ya bukan hanya sekadar surga wisata. Saat ini ia adalah simbol yang sedang kita kubur secara perlahan. Dan ketika simbol terakhir hilang, mungkin ya kita baru sadar, yang sesat itu bukan pentagram, tapi kekuasaan yang bungkam.
Oke, jika lu semua itu peduli ya terhadap apa yang terjadi di Raja Ampat, lu jangan hanya sekedar jadi penonton, tapi manfaatkan HP lu itu untuk menyuarakan tentang hal ini. Karena setiap simbol yang hilang adalah bagian dari kita yang ikut mati. Share video ini agar banyak yang sadar akan kejahatan yang dilakukan oleh. Oke, semoga bermanfaat. Demikian video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.